Tifauzia Tiasuma atau yang akrab disapa Dr. Tifa siap menjalani pemeriksaan Polda Metro Jaya, Kamis, 13 November 2025. Tifa merupakan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama Rismon Sianipar dan Rai Suryo, serta 5 aktivis lainnya. Tifa memastikan ia dan rekan-rekannya bakal kooperatif menjalani pemeriksaan dan menghormati institusi kepolisian. Menurutnya, kesiapan dirinya untuk diperiksa ini bukan karena ia tidak punya rasa takut, tapi justru karena keyakinan yang kuat akan adanya pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tifa sendiri melihat ada kejanggalan dalam penetapan status hukumnya, terutama terkait penetapan pasal-pasal berlapis yang menjeratnya. Namun, Tifa menegaskan, dirinya tidak takut menghadapi proses hukum tersebut. Tifa juga turut mendoakan tim kuasa hukumnya serta para pemeriksa di kepolisian. Proses hukum di kepolisian dinilai seharusnya menjadi ruang untuk menemukan kejelasan, bukan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Terutama, bagi dia dan rekannya yang melakukan penelitian ilmiah terhadap ijazah Jokowi yang diduga palsu. Menurut dia, harusnya tak ada yang perlu merasa tersinggung dengan penelitian dan upaya ilmiah yang mereka lakukan. Tifa juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertindak adil dalam menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kedelapan tersangka dalam kasus ini adalah Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Klaster pertama Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, dijerat dengan pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 tentang fitnah, pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan atau pasal 27 Ayungto pasal 45 ayat 4, dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Sementara klaster kedua Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dikenakan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Tifa menegaskan, dirinya tidak takut menghadapi proses hukum tersebut. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.